Baiklah, kita lanjut ke bagian ke-9. Kita masih di contoh soal akuntansi perusahaan jasa, sewa bangunan dan ruang. Ini kita akan masuk ke pembahasan buku besar atau general ledger. Ini buku besar ya. Buku besar ini hanya memindahkan dari jurnal umum diposting berdasarkan akunnya masing-masing. Contoh akun petty cash di jurnal umum, debitnya berapa, kreditnya berapa, kemudian ini saldonya berapa. Jadi ini intinya hanya memindahkan dari jurnal umum ke buku besar berdasarkan kategorinya masing-masing. Saya ambil contoh petty cash. Ini petty cash tanggal 2 Oktober. Ini ada setoran awal dari Tuan Rido dan Tuan Ali sebesar 50 juta di debit. Ini diambil dari General Journal atau jurnal umum. Kita lihat ya, di jurnal umumnya tanggal 2 Oktober 2022 apakah ada uang masuk sebesar 50 juta rupiah. Ini kita sudah masuk ke jurnal umumnya. Ini tanggal 2. Ini ada petty cash di debit sebesar 50 juta. Jadi intinya saya sudah infokan, kita hanya memindahkan dari general journal atau jurnal umum ke buku besar berdasarkan masing-masing kategori ini. Kita kembali lagi ke buku besar petty cash ya. Kemudian ini tanggal 2 Oktober kita membayar biaya pembuatan akte notaris di kredit keluar uang sebesar 2.437.500. Ini berasal dari mana? General Journal juga. Kemudian tanggal 15 Oktober 2022 kita membayar juga ini kayak pembuatan sertifikat tanah. Ini sebesar 5.752.500. Jadi saldo petty cash adalah 41.810.000 di posisi debit. Karena total debitnya ada 50 juta dikurangi 2.437.500 dikurangi lagi 57.52.500 sehingga hasilnya mendapatkan 41.810.000 rupiah. Kemudian ini Bank BCA IDR yang nomor 5355. Ini tanggal 2 Oktober ada setoran awal dari setoran modal awal dari Tuan Rido dan Tuan Ali 7 miliar masuk ke rekening BCA. Ini melihatnya semuanya dari General Journal atau jurnal umum. Kemudian ini tanggal 3 kita bayar tanah, pembelian tanah sebesar 2.664 juta rupiah. Uang kita keluar sehingga saldo kita menjadi 4.336.000 rupiah. Kemudian tanggal 25 ini kita terima uang muka dari PTS Hardware 25% ada uang masuk dari General Journal. Kemudian tanggal 30 ini kita ada terima uang dari PTS Hardware lagi. Ini terkait pembayaran uang jaminan atau security deposit sebesar 362.250. Kemudian tanggal 31 Oktober kita ada bayar ke PT Bangun Persada untuk pembangunan jasa konstruksi untuk tahap kedua. Ini sebesar 2.622 juta rupiah. Kemudian tanggal 31 Oktober 2022 ini dari jurnal umum kita ada kita ada pendapatan bunga dari bank 4.974.921. Jadi saldo untuk BCA IDR nomor 5355 adalah 2.940.229.921 rupiah. Lanjut, ini untuk saldo Bank BNI
Ini sama cara pengerjaannya, semuanya diambil dari general journal, hanya memasukkan saja posisinya di debit atau di kredit. Kemudian ini tanggal 2, ini ada setoran modal. Yang keempat, ini kita ada bayar jasa pembangunan konstruksi tahap pertama, keluar uang di kredit. Kemudian tanggal 8 Oktober ini kita ada pembayaran hutang BPHTB atau PPh pasal final atas pembelian tanah dan PPh pasal 21 di kredit. Kemudian tanggal 31 kita ada pendapatan bunga masuk di debit. Saldonya adalah untuk BNI IDR nomor 7991 adalah 1.785.866.121 rupiah. Lanjut, ini ada operating account receivable. Ini adalah piutang yang terkait dengan deposit. Jadi ini piutang yang kegiatannya operasionalnya hanya menampung untuk jenisnya uang jaminan atau security deposit. Tanggal 30 kita ada terima uang security deposit. Ini sebesar 362.250.000 rupiah di kredit. Ini kenapa di kredit ini pernah kita bahas karena ada adjustment untuk net off piutang ke security deposit, sehingga piutangnya di posisi kredit dengan kondisi minus. Ini minus ya. Nanti dia masuk di ini masuk di posisi kredit, harusnya minus. Lanjut, ini ada operating account receivable mengenai piutang mengenai uang muka. Tanggal 16 Oktober ini kita terima uang muka dari PTS Hardware masuk di debit. Kemudian tanggal 25 kita ada terima pembayarannya di kredit, sehingga piutangnya untuk akun receivable itu adalah 0, habis. Kemudian di sini ada akun receivable untuk refundable deposit. Ini adalah piutang terkait dengan pengembalian uang muka. Ini terkait pengembalian uang jaminan. Jadi ini kita ada tanggal 17 waktu itu kita terima piutang security deposit dari PTS Hardware, kita masukin di akun ini dulu. Kemudian ini ada saat terima kita masukkan ke ini mengurangi di posisi kredit hingga saldonya 0. Lanjut, ini ada prepaid withholding tax tanggal 16. Ini kita bayar PPh pasal 4 ayat 2 final mengenai jasa konstruksi sebesar 1,75%. Ini jadi tanggal 16 ini kita terima DP dari PTS Hardware, tapi ini kena PPh pasal final 4 ayat 2 sebesar 10%. Kenapa saya masukin di prepaid withholding tax di bagian neraca? Karena ini kan sifatnya adalah uang muka, sedangkan PTS Hardware ini pun belum menempati ruangan yang kita akan sewakan karena sedang dalam proses pembangunan. Nah, kemudian kita tidak bisa membiayakan ini sekaligus sebesar 85.050.000 rupiah. Maka nanti akan diamortisasi setiap bulannya nanti setelah dia buka usahanya di tempat PT Bangun Ruko. Oke. Kemudian ini prepaid tax VAT in atau ini pajak masukan. Ini tanggal 3 kita bayar pembelian tanah, ini dari General Journal, ada pajak masukan.
11%, 264. Kemudian tanggal 4 ini kita ada pembayaran jasa konstruksi ke PT Bangun Persada, ada pajak masukannya juga di debit. Kemudian tanggal 4 juga kita ada pembayaran jasa konstruksi untuk tahap kedua. Kemudian tanggal 25 ini ada penyesuaian antara PPN masukan dan PPN keluaran dan PPN masukan. Apakah kita kurang bayar atau lebih bayar? Ternyata kita masih lebih bayar, sehingga saldo pajak masukan kita masih Rp540.045.000. Ini tanah. Ini tanggal 3 kita beli tanah, masuk aset. Kemudian tanggal 3 ada pengurusan BPHTB, itu masuk aset juga, sudah saya jelaskan. Itu terkait PSAK 16. Kemudian tanggal 15 ini ada pembayaran pembuatan sertifikat tanah. Ini masuk juga dalam harga perolehan tanah tersebut sesuai dengan PSAK 16. Lanjut, ini 102 kita ada building on progress. Tanggal 4 itu adalah pembayaran pertama. Tanggal 4 lagi itu ada pembayaran yang kedua. Jadi ini setelah pembangunan selesai, nanti kita akan jurnal balik building on progress pada building. Nanti buildingnya masuk di debit. Kemudian building on progressnya kita kita masukkan di posisi kredit, sehingga ini nanti jadi 0. Setelah pembangunan selesai, semuanya telah selesai, maka kita akan balik menjadi harta. Lanjut, ini adalah operating account payable, adalah hutang usaha terkait operasional. Ini tanggal 4 kita ada menerbitkan invoice ini, sehingga ada hutang. Kemudian tanggal 31 Oktober dari General Journal kita ada pembayaran di ke PT Bangun Persada untuk pembayaran yang tahap kedua, sehingga saldonya adalah 0. Kemudian ini ada VAT out. Ini VAT out ini adalah kita bayar DP ke PTS Hardware sebesar 20%, sehingga ada pajak kita terima uang 20% dari PTS Hardware untuk pembayaran DP, sehingga kita ada pajak keluaran di kredit sebesar Rp93.555.000. Kemudian ini tanggal 25 kita adjustment antara pajak keluaran dan pajak keluaran dan pajak masukan, sehingga saldo dari pajak keluaran 0. Lanjut, ini PPh pasal 21. Ini kita ada bayar PPh pasal 21 untuk Nadia Putri atas pemotongan tanggal 2 Oktober. Ada hutang ke negara. Kemudian tanggal 8 Oktober kita bayar PPh 21. Ini ingat kenapa dibayar PPh 21 itu dibayar setiap tanggal 10 paling telat. Tetapi kita bayar H-2 terkait kita tidak tahu itu tanggal 10 ada libur nasional atau takut terjadi kendala di tanggal 10, makanya kita lebih baik membayar H-2 dari jatuh tempo. Kemudian tanggal 15 Oktober ini kita ada bayar memotong PPh pasal 21 Nadia Putri. Kita masih ada hutang pajak PPh pasal 21 ke negara 147.500. Lanjut, ini ada payable withholding tax. Tanggal 4 ini kita ada PPh pasal 2 PPh pasal 4 ayat 2 atau PPh pasal final sebesar Rp16.800.000 di kredit. Ini tarifnya untuk konstruksi itu adalah 1,75%. Kemudian tanggal 4 kita terbitkan invoice tahap kedua juga. Ini ada kita potong PPh pasal 4 ayat 2
itu sebesar 42 juta. Sehingga kita punya hutang PPh pasal 4 ayat 2 ke negara adalah saldonya 58.800.000 rupiah. Nah, ini untuk PPh pasal 4 ayat 2 itu jatuh temponya adalah tanggal 15 bulan berikutnya, paling telat tanggal 20. Kemudian ini ada payable withholding tax others. Ini adalah biaya PPh pasal 21 pajak daerah yang memang ini jarang terjadi, dan itu kemungkinan itu setahun bisa sekali atau jarang terjadi, makanya kita kumpulkan semua di PPh pasal 4 PPh final yang untuk lain-lain. Ini tanggal 3 yang contoh, tanggal 3 ini kita ada pembayaran PPh pasal final BPHTB 117 juta. Karena BPHTB ini kita jarang, kita tidak mungkin beli tanah terus setiap hari atau setiap bulannya, sehingga saya masukkan ke others ini. Kemudian tanggal 8 Oktober ini kita bayar, sehingga hutang tanah kita sudah tidak ada lagi untuk PPh pasal 4 ayat 2 nya atau PPh pasal finalnya untuk pajak daerah. Kemudian advance receipt dari PTS Hardware sebesar 20 juta rupiah. Advance receipt ini adalah uang muka. Ini masuk kategori kewajiban di hutang. Kemudian ini ada garansi deposit. Ini juga masuk kategori hutang karena kita menerima uang dari S Hardware atas security deposit atau uang jaminannya. Kemudian tanggal 30 kita adjustment ke sini ke debit. Nanti saya jelaskan ya nanti laporan keuangannya. Ini kemudian ada legal and permit expense. Ini biaya legalitas dokumen pengurusan masalah terkait dokumen-dokumen legalitas. Ini kita ada bayar pembuatan akta pendirian perusahaan, biaya sebesar 2.500.000. Ini kemudian lanjut ada interest income atau pendapatan bunga. Ini kita dapat pendapatan bunga tanggal 31 Oktober kita terima dari BCA, IDR, BNI EDR. Ini pokoknya semuanya acuan buku besar ini dari jurnal general jurnal atau jurnal umum. Kita hanya tinggal memindahkan posisinya debit atau kredit. Nanti teman-teman bisa cek di general jurnal ini posisinya kredit atau debit. Jadi saldo pendapatan bunganya adalah 6.703.542. Kemudian ini untuk modal Tuan Rido kita terima tanggal 2, masuk di kredit 5 miliar. Kemudian ada modalnya Tuan Ali, ada masuk di kredit juga sebesar 5 miliar rupiah. Jadi itulah buku besar dari PT Bangun Ruko. Nanti teman-teman bisa coba di Microsoft Excel. Ini saya juga buatnya di Microsoft Excel. Saya hanya mengkopinya ke sini biar lebih cepat dan lebih mudah. Lanjut kita masuk ke trial balance atau neraca saldonya. Ini sama, neraca saldo ini per tanggal 31 Oktober ini mengambilnya dari buku besar. Jadi teman-teman tinggal lihat posisi contoh petty cash. Ini posisi saldo akhirnya di debit atau di kredit. Kita lihat ya petty cash. Ini untuk petty cash saldonya akhirnya adalah di debit 41.810.000. Ini teman-teman tinggal pindahkan saja ke trial balance atau neraca saldonya. Kemudian kayak BCA, Bank BCA, ini posisi saldonya adalah di debit sebesar 2.540.229.921. Ini juga tinggal pindahkan saja. Teman-teman tinggal lihat posisinya di debit atau di kredit. Kalau di debit teman-teman tinggal masukin aja di posisinya debit dengan saldo akhirnya ini. Nah, nanti akan masuk sebesar ini. Ini Bank BNI-nya saldo di debitnya sebesar ini. Ini untuk operating account receivable-nya atau piutang operasionalnya belum ada untuk sewa menyewa.
Ini untuk piutang depositnya ada minus 362. Ini ada piutang operasional terkait uang muka. Ini ada piutang usaha terkait pengembalian deposit atau uang jaminan. Ini ada prepaid tax, withholding tax. Ini pajak PPh pasal 4 ayat 2 dibayar final, masih ada 85 juta, kita belum amortisasi. Ini ada pajak masukan sebesar 540 juta. Ini ada tanah sebesar 2.522.500. Kemudian ini ada building on progress atau bangunan sedang dalam proses, ada 3.360 juta. Ini untuk saldonya untuk operating account payable atau hutang operasionalnya 0, sudah habis. Ini untuk pajak keluarannya, hutang pajaknya tidak ada. Kemudian itu hutang PPh pasal 21 nya masih ada 147.500. Kemudian ini PPh pasal 4 ayat 2 nya masih ada 58.800.000 rupiah. Kemudian lanjut, ini ada uang muka advance receipt 850 juta rupiah. Untuk biaya legal and permitnya 2.500.000 rupiah. Ini untuk pendapatan bunganya 6.703.542 rupiah. Kemudian ini ada modalnya Tuan Rido dan Tuan Ali masing-masing 5 miliar di posisi kredit. Nah, jadi total debit dan kreditnya untuk trial balance-nya adalah 10.916.151.042 rupiah. Inilah trial balance-nya yang diambil dari buku besar. Saya cukupkan, terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Thank you.